Selamat datang kembali bersama kami Shigaku Media Center Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formula if. Di sini saya memiliki data, ada 3 data. Jadi nanti kita akan pelajari yang pertama adalah if sederhana, yaitu if untuk satu pilihan dengan ketentuan 1. Kemudian if ganda, yaitu banyak syarat tapi nanti pilihannya cuma 1. Nah, misalnya nanti keterangannya ini diterima atau tidak diterima, dan ketentuannya syaratnya adalah ada 3: jenis kelamin nih, kemudian nilai tes, dan umur. Ini yang kedua. Kemudian if yang ketiga, yaitu if yang banyak syarat dan banyak pilihan, jadi if ganda kompleks. Nanti kita akan mengatur nilai 90 sampai 100 mendapat predikat A, 80 sampai 89 B, 70 sampai 79 C, dan di bawah 70 mendapat predikat D. Ya, kita mulai dari if sederhana, syarat 1 pilihan. Di sini ada KKM yaitu 75. Kita ketikkan sama dengan if kurung buka, kemudian nilai tesnya di C2. Berarti kalau KKM 75 lebih besar sama dengan 75, kemudian titik koma. Untuk penggunaan titik koma ini mengikuti petunjuk yang ada di bawah. Kalau koma silahkan diikuti koma. Di sini titik koma. Kemudian value if true, jika kondisi benar C2 lebih besar sama dengan 75, nanti dikasih keterangan apa. Di sini kita tambahkan keterangan tuntas. Untuk teks harus di dalam tanda petik. Kemudian kita kasih titik koma. Value if false, jika kondisinya salah kita kasih keterangan apa. Nah, di sini kita kasih keterangan tidak tuntas. Tutup, kita enter. Oke, di sini sudah muncul keterangan tuntas karena nilai yang pertama 75 kita kategorikan di atas KKM dapat keterangan tuntas. Di sini untuk membacanya adalah jika kondisi C2 lebih besar sama dengan 75, value if true-nya kita beri keterangan tuntas. Nah, jika tidak sesuai, kondisinya tidak sesuai, kita kasih keterangan false. Nah, ini. Kemudian kita copy formulanya ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita ingin merubah KKM-nya, misalnya di sini kita rubah menjadi 70, kita enter. Nah, di sini karena kita menggunakan statis manual 75, kita di sini juga harus manual menggantinya menjadi 70. Nah, ada langkah yang lebih lebih cepat, yaitu kita menggunakan sel. Oke, di sini KKM 70 berada di sel E2. Oke, di sini berarti angka 70 kita ganti E2. Nah, kita enter. Nah, hasilnya sama. Jadi untuk kondisinya ini mengambil nilai yang ada di sini.
Oke, misal ini nilai 75 keterangan tuntas. Misal di sini saya ganti 80, kita enter. Nah, di sini menjadi tidak tuntas karena nilainya di bawah KKM. Oke, kita kembalikan menjadi 70. Oke, kita copy. Nah, di sini ada kurang pengaturan. Kenapa? Kita lihat, karena ketika kita ngopi untuk formula, nah, dia akan ikut turun sesuai dengan barisnya. Di sini harusnya E2, tapi di sini menjadi E3, di sini menjadi E4, yang paling bawah menjadi E11. Di sini perlu kita kunci. Nah, kita blok E2, kemudian kita klik F4 sekali. Nah, untuk mengunci sel itu menggunakan tanda dolar. Kita copy, kita enter dan kita copy. Oke, sudah sesuai semua. Nah, di sini kita sudah menjadi E2 karena sudah kita kunci. Misal kita ganti KKM nya menjadi 80. Nah, yang tuntas cuma 3, kita cek, kita betul. Nah, misalnya kita KKM nya kita ganti menjadi 60. Nah, menjadi tuntas semua. Kalau kita ingin buat sebuah KKM yang dinamis, bisa menggunakan langkah seperti ini. Itu untuk if sederhana. Oke, kita ganti ke if yang kedua, yaitu if ganda. Nah, di sini ada syarat perempuan, syarat diterima perempuan, kemudian netes minimal 70, berarti di atas 70, kemudian umur antara 18 sampai 30 tahun. Jadi syaratnya untuk diterima banyak, berarti pilihannya diterima dan tidak diterima. Nah, ini ada 3 syarat: jenis kelamin, nilai, dan umur. Kita sama dengan kita klik if, kita tambahkan ke fungsi n ini maksudnya dan. Nah, jadi logikanya atau kondisinya ada banyak. Nah, nanti untuk pilihannya cuma ada 2, yaitu diterima dan tidak diterima. Kita klik yang pertama adalah jenis kelamin, kita klik C2. Jenis kelamin harus perempuan, berarti kita kasih sama dengan di sini kita klik P. Nah, sesuai dengan kode yang kita ketikkan di sini. Kemudian kita klik titik koma, kita klik nilai. Nah, D2 lebih besar sama dengan, di sini 70, kita ketik 70. Oke, kemudian kita kasih titik koma lagi. Nah, untuk umur di sini ada 2 kategori, yaitu di antara 18 dan 30. Jadi kita perlu menambahkan lagi n. Nah, kita kasih kurung lagi. Nah, umur kita, kalau sudah bisa diklik, berarti kita manual cek E2 lebih besar sama dengan 18, titik koma, E2 kurang dari sama dengan 30. Oke, kemudian kita tutup. Nah, di sini tutupnya untuk yang n pertama, yang terakhir ini kita tambahkan lagi kurung, kemudian titik koma. Nah, di sini kita tambahkan if value, if true. Jika kondisi banyak ini sudah betul, nah, value nya kita kasihkan diterima. Kemudian value if false, jika kondisi ini tidak benar, maka
kita kasih keterangan tidak diterima, kita petik kemudian kita kurung tutup untuk mengakhiri n. Oke, kita baca jika n, jadi kondisinya ada banyak, C2 P D2 besar 70 dan untuk E2 antara 18 sampai 30. Jika kondisi ini benar, maka nanti akan diterima. Jika kondisi ini meskipun ada salah satu yang salah, maka kondisinya tidak diterima. Kita klik enter. Oke, di sini yang pertama tidak diterima karena dia laki-laki, sudah jelas tidak diterima. Oke, kita copy ke bawah, kita cek yang kedua, perempuan nilai 90 masuk dan di atas 18 masuk. Oke, benar diterima. Kemudian yang ketiga, perempuan betul tapi dia umurnya 17 di bawah. Oke, yang laki-laki jelas tidak keterima. Oke, yang ini keterima. Nah, yang ini nilainya tidak diterima karena nilainya di bawah 70. Oke, itu untuk if ganda, yaitu syaratnya banyak, kemudian pilihannya cuma diterima atau tidak diterima. Oke, yang ketiga ini if ganda kompleks. Nah, di sini ada banyak kategori dan nanti kita sesuaikan sesuai dengan keterangannya atau predikatnya. Oke, kita klik sama dengan if. Nah, if C2 kita sini lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya adalah A. Oke, value if false. Nah, ini kita dicek lagi, if lagi, if C2 lebih besar sama dengan sini tadi 80, kita kasih keterangan B. Oke, koma lagi, kita kasih if lagi, if C2 lebih besar sama dengan di sini 70, kita kasih keterangan C. Nah, untuk D kita pakai value if false karena jika semua kategori ini tidak ditemukan, dia akan masuk di kategori D. Oke, kita kurung, kita kasih titik petik dulu, kita tutup sebanyak 3 kali karena if nya ada 3 kali. Nah, di sini kita baca jika C2 lebih besar dari 90, nilainya A. Jika C2 lebih besar sama dengan 80 tapi masih di bawah 90, nilainya B. Jika C2 lebih besar dari 70 di bawah 80 ataupun 90, dia nilainya C. Jika tidak masuk kategori ini semua, dia akan mendapat keterangan D. Kita enter. Oke, 95 nilainya A. Kita copy ke bawah, kita pastikan 80. Oke, B 65, D 70, C dan seterusnya. Oke, demikian materi untuk if kali ini. Sekian, terima kasih.